hadirin, dewasa ini tepatnya sejak dulu sampai detik ini, isu mengenai kesehatan lingkungan dan sosial ekonomi selalu berhasil menjadi sorotan karena perannya yang sangat dekat dengan masyarakat. Masing-masing elemen berlomba-lomba untuk mengambil bagian dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut. Tak terkecuali kami sebagai mahasiswa yang peduli dengan negeri, terutama di bidang ekonomi, tidak hanya duduk diam saja dan menunggu perubahan. Mengingat peran kami sebagai agent of change, tentu saja mewajibkan kami untuk turut serta di dalamnya dan mengambil peran melalui Trust Bank Corporation atau TBC. Selanjutnya, apa sih Trust Bank Corporation itu? Trust Bank Corporation secara harfiah terdiri dari dua makna. Yang pertama adalah trash bank atau bank sampah, yang kedua adalah corporation atau koperasi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak detailnya. Yang pertama adalah trash bank atau bank sampah, merupakan wadah untuk pengumpulan dan pengolahan sampah yang telah dipilah, yang memiliki manajemen layaknya perbankan, namun yang ditabung bukanlah uang, melainkan sampah. Adapun yang membedakan Trust Bank Corporation dengan Trust Bank pada umumnya ialah basis ekonomi koperasi atau corporation yang ada di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, koperasi merupakan wadah ekonomi yang berisi orang seorang atau badan hukum yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan asas atau prinsip kekeluargaan yang tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya. Jadi, dapat disimpulkan secara general untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, tujuan dari Trust Bank Corporation ini merupakan penyelesaian dari masalah-masalah lingkungan berbasis ekonomi melalui pendidikan koperasi yang tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mensejahterakan masyarakat yang tergabung sebagai anggota di dalamnya. Nah, gimana? Makin penasaran kan dengan Trust Bank Corporation? Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme dan proses produksinya, yuk kita lanjut. Yang pertama adalah customer atau dalam hal ini merupakan nasabah dari Trust Bank Corporation, yaitu masyarakat, datang ke tempat Trust Bank Corporation dengan membawa sampah industri atau sampah rumah tangga. Yang pertama harus sudah dipilah dan yang kedua harus bisa didaur ulang. Berikutnya, sampah yang mereka bawa ditukar sesuai dengan keadaannya. Jadi, sampah yang bersih dan sampah yang belum bersih dapat berbeda nilai loh. Berikutnya, sampah ditimbang dan dinilai dengan rupiah. Lalu, nominal dari rupiah tersebut akan dicatat dan dibukukan di dalam buku tabungan berisi saldo-saldo tabungan mereka, yang nanti pada rapat anggota tahunan di akhir periode tutup buku mereka akan dibagikan sebagai sisa hasil usaha kegiatan koperasi. Lalu untuk sampah yang telah dikumpulkan akan diteruskan dan diolah menjadi barang atau produk yang bisa dipakai dan bernilai tambah. Trust Bank Corporation juga melakukan analisis SWOT terhadap bidang usahanya. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Strength dari TBC ini adalah sampah merupakan bahan baku yang sangat mudah untuk dicari. Yang kedua, menggunakan sistem operasi seperti bank dengan berlandaskan prinsip koperasi sehingga menciptakan kesejahteraan bersama. Adapun weakness-nya adalah memerlukan waktu dalam hal memisahkan ataupun membersihkan sampah yang terkadang sampah dari masyarakat itu tercampur. Lalu ada opportunities-nya adalah masih sedikitnya pengusaha dalam bidang sociopreneur, khususnya di wilayah Serang Banten, sehingga persaingannya cukup terbilang rendah. Lalu ada ancamannya, pola pikir masyarakat itu masih menganggap koperasi sebagai organisasi ataupun sebuah badan usaha yang kaku ataupun kuno atau jadul. Produk jasa yang kami tawarkan sangatlah membantu untuk keseimbangan ekosistem saat ini dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Tidak hanya itu, Trust Bank Corporation juga hadir untuk memperkenalkan koperasi sebagai wadah untuk mensejahterakan kehidupan bersama. Karena itu, kita menciptakan peluang ekonomi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan sampah sebagai sumber daya yang bernilai tambah. Dampak lingkungannya adalah masyarakat nantinya akan lebih peduli terhadap lingkungannya. Dan dampak lainnya adalah dapat menumbuhkan kreativitas dalam masyarakat untuk pengolahan sampah menjadi suatu barang yang berguna dan menghasilkan. Trust Bank Corporation juga membawa dampak lingkungan yang positif sebagai produk jasa yang berkelanjutan. Artinya, Trust Bank Corporation hadir membawa dampak positif di lingkungan masyarakat luas. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai rencana keuangan Trust Bank Corporation. Bisa dilihat
Pada tabel terdapat biaya investasi, biaya produksi, dan biaya promosi. Ketiga biaya tersebut kita gunakan untuk fixed cost atau biaya tetapnya. Biaya investasi berjumlah sebesar 57.900.000 dalam per tahunnya. Untuk per bulannya yaitu Rp4.825.000. Untuk biaya produksi itu sebesar Rp2.900.000 itu untuk per bulan, dan biaya promosinya untuk per bulannya yaitu sebesar Rp1.590.000. Lanjut, untuk biaya variabelnya yang terdiri dari listrik, air, gaji, internet, dan pengembangan website itu sebesar Rp7.800.000 per bulannya. Nah, dapat kita ketahui bahwa total fixed cost per bulan itu adalah sebesar Rp9.315.000. Itu berasal dari biaya-biaya yang disebutkan tadi, yaitu ada biaya investasi, biaya produksi, dan biaya promosi. Lanjut ke total variable cost per bulannya itu sebesar Rp7.800.000, sehingga total biaya yang dikeluarkan per bulannya yaitu sebesar Rp14.457.000. Lalu bagaimana perhitungan break-even point atau titik impasnya? Kita asumsikan bahwa target anggota yaitu sebanyak 1.000 anggota, target sampahnya 1 kg per anggota, dan rata-rata transaksinya sebesar Rp2.500 per kilogram. Jadi, kita bisa hitung untuk total revenue-nya adalah sebesar Rp2.500.000 per bulannya. Nah, kita menghitung titik impasnya dengan rumus total revenue sama dengan total cost, di mana total cost-nya itu berasal dari fixed cost dan variable cost. Diketahui total revenue-nya sebesar Rp2.500.000 dikali dengan N. N di sini adalah berapa bulan atau berapa lamakah yang harus dicapai, pendapatan yang harus dicapai untuk menyeimbangkan dengan bebannya. Nah, fixed cost dan variable cost-nya adalah sebesar Rp17.115.000, sehingga dapat diketahui N-nya itu adalah sebesar 6,8 bulan. Jadi, kita akan mencapai titik impas atau big event point-nya itu setelah 6,8 bulan. The last but not the least, ubah sampah menjadi berkah. Jadikan TBC sebagai berkah yang menular. Sekian dari kami, terima kasih.